Dia meninggalkan sunnah Rasulullah, gitu saja hukumnya. Dia meninggalkan sunnah Rasulullah. Kalau dia meninggalkan sunnah Rasulullah, berarti sah apa tidak sholatnya? Ya sah, karena hukumnya hanya sunnah di sini. Ya hukumnya sunnah. Dan ada sebagian madhab. Ada sebagian madhab yang mungkin hadis ini tidak sampai kepada mereka. Ngerti ya? Jadi kalau jenengan belajar tentang sejarah, perlu diketahui bahwa ulama madhab itu ada lebih dulu daripada ulama. Paham maksudnya ya? Jadi Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah, mereka itu tahunnya lebih dulu daripada Imam Bukhari, Imam Muslim, ya kan? Kemudian Imam Tirmidzi, ya, Imam Abu Dawud dan sebagainya. Lah terus konsekuensinya apa? Bisa jadi di tahun-tahun mereka hadis itu belum dibukukan secara rapi. Paham? Maka ada beberapa konsekuensi mereka tidak mendapati hadis yang kita dapati sekarang. Paham maksudnya ya? Karena jarak begitu jauh. Misal Imam Abu Hanifah, maka kita akan lihat dalam fatwa-fatwanya tidak banyak berdasarkan dalil. Ya, tapi berdasarkan kias, berdasarkan pemahaman. Kenapa? Karena tempatnya di Kufah. Sedangkan banyak hadis itu adanya di Mekah dan Madinah. Paham maksudnya? Jadi ada beberapa hadis yang tidak sampai kepada beliau. Nah, jadi seperti itu. Ya, maka ada sebagian imam yang mungkin hadis yang riwayat Bukhari ini belum sampai kepada mereka. Mungkin sekali, karena pada zaman itu ulama hadis belum masyhur. Jadi kalau jenengan lihat tarikh disiplin ilmu agama, setelah sepeninggal Rasulullah yang banyak itu ulama Quran. Maka dikenal dengan qiraah, paham? Setelah ulama Quran istilahnya zamannya, ketenarannya sudah menurun, diganti dengan ulama madhab. Ya kan? Ulama madhab. Baru setelah itu ulama hadis, ya. Jadi hadis itu benar-benar mulai digaungkan, dikumpulkan dengan benar-benar rapi itu di zamannya Imam Bukhari dan imam-imam yang lainnya, itu setelah Imam Ahmad bin Hambal. Jadi ada kemungkinan imam-imam madhab itu ada sebagian hadis yang tidak sampai kepada mereka, ya. Maka daripada itu, ya, ada sebagian yang berpendapat duduk itu ya iftiros terus, nggak ada tawaruknya sama sekali. Ya, padahal ada hadisnya, bahkan riwayat Bukhari. Nah, loh, Ustadz, masa Imam Abu Hanifah itu nggak tahu hadis riwayat Bukhari? Kan Imam Bukhari ini jauh setelah kematian Imam Abu Hanifah. Ya, dan kitab itu nggak seperti sekarang antum buka HP tinggal googling, ngerti antum ya? Jadi ya nggak seperti itu ya. Jadi ada nggak pendapatnya yang iftiros terus? Ada. Tapi yang lebih masyhur adalah tawarruk karena hadisnya jelas riwayat Bukhari. Ya, maka hukumnya sunnah. Kalau ditinggalkan pun tidak membatalkan sholat, ya, tidak membatalkan sholat. Jadi misal, aduh kakiku ini Ustaz, kalau iftiros ini sakit, akhirnya ya nggak iftiros. Saya kemarin habis jatuh itu nggak bisa saya duduk iftiros, ya nggak bisa saya tekuk ini yang lutut sebelah kiri nggak bisa. Akhirnya bagaimana? Ya tawaruk terus saya. Ya dari awal sampai akhir tawaruk terus. Gimana? Nggak apa-apa, kan meninggalkan sunnah gitu ya. Kalau sengaja boleh, bahkan sengaja pun boleh. Ya, sengaja pun itu loh boleh. Misal, capek ya udah aku tak nggak tawaruk, nggak iftiros, cuma jenjit aja. Boleh nggak? Nggak ada masalah. Beda dengan berdiri. Kalau antum, aku malas berdiri, aku duduk aja, nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena berdiri itu adalah rukun sholat. Kalau sholat sunnah boleh duduk. Tapi kalau sholat wajib nggak boleh duduk. Makanya sebagian ulama berpendapat kalau jenengan sholat di dalam kereta duduk nggak sah. Ada sebagian pendapat yang seperti itu, kecuali sholat subuh. Karena sholat subuh waktunya sebentar, ya kan? Kalau nunggu turun kereta selesai waktunya. Tapi kalau sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, tunggu aja sampai di rest area.
Tunggu aja sampai datang masjid, tunggu aja sampai pulang ke rumah, ya bisa dijamak qashar. Kenapa? Karena berdiri bila mampu itu rukun sholat. Al-qiyam al-qudroh itu rukun sholat. Makanya kalau jenengan lagi safar naik bis, jangan sholat di bis, kecuali sholat subuh. Paham ya? Di pesawat juga gitu, jangan sholat di pesawat, kecuali jenengan mungkin umroh atau haji yang 10 jam perjalanan pesawatnya, ya bisa jadi ya kan. Tapi kalau cuma sini Jakarta ya, sini Jogja, tunggu aja sampai datang ke tempatnya itu. Kan kalau kita safar nggak wajib kita berjamaah, nggak wajib sholat tepat waktu, ya kan? Nggak ada masalah ya. Jadi ada banyak pemahaman saudara-saudari kita ini nggak paham ya terkait syarat, rukun, wajib yang harusnya kalau kita kemarin sudah pelajari, kita paham dan bisa kita praktekkan itu. Itu penting. Karena ingat ya, sebagian ulama berpendapat tidak sah gitu ya, repot ya. Beda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah kita duduk di atas kendaraan nggak ada masalah karena Rasulullah melakukan itu, tapi Rasulullah ketika sholat wajib beliau turun dari kendaraannya kemudian berdiri dan menghadap kiblat gitu loh ya. Ya, tapi kalau sholat sunnah beliau sholat di atas kendaraannya. Ya, itu dalil yang menjadikan sebagian ulama berpendapat sholat di dalam kendaraan itu tidak sah kalau tidak berdiri. Ya, kecuali darurat, ya kecuali darurat kayak sholat subuh tadi. Ya, tapi kalau sholat zuhur, asar, maghrib, isya bisa kita jamak.